Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C yang mana telah melakukan percobaan pembuatan salep mata. Pembuatan salep mata kali ini menggunakan zat aktif berupa atropin sulfat yang diformulasikan dengan eksipien berupa lanolin, vaselin kuning, mineral oil, dan WFI. Proses pengerjaan salep mata ini dilakukan secara aseptis dengan alat dan bahan yang sudah disterilisasi sebelumnya dengan metode yang cocok. Untuk metode residual, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat kurva antara konsentrasi dan waktu, di mana dari kurva tersebut bisa dilihat mana bagian kurva fase distribusi dan fase eliminasi. Kemudian berdasarkan data dan waktu pada fase eliminasi dibuat persamaan regresi linier, di mana dalam persamaan regresi linier tersebut dapat dicari nilai B dan beta, di mana B adalah nilai konsentrasi pada fase eliminasi dan beta adalah laju eliminasi. Kemudian dibuat persamaan baru berdasarkan nilai B dan beta yang telah didapatkan. Kemudian data nilai waktu diekstrapolisikan ke dalam persamaan baru yang telah dibuat ini. Berdasarkan data-data ekstrapolasi akan didapatkan nilai CP aksen, di mana nanti akan dibuat kurva baru antara logaritma CP dikurang CP aksen dengan waktu. Kemudian berdasarkan kurva baru tersebut akan dibuat persamaan baru, dan berdasarkan persamaan regresi yang baru itu akan didapatkan nilai alfa dan A, di mana A adalah konsentrasi pada fase distribusi dan alfa adalah laju distribusi. Setelah didapatkan nilai B, beta, A, dan alfa, maka dapat ditentukan nilai K, K12, K21, AUC, dan konstanta. Untuk metode Wagner-Nelson tidak ada fase ekstrapolasi seperti pada metode residual. Pada metode Wagner-Nelson dibuat kurva terlebih dahulu antara konsentrasi dan waktu, di mana pada kurva tersebut dapat dilihat bagian fase absorpsi dan fase eliminasi. Kemudian berdasarkan data konsentrasi dan waktu pada fase eliminasi dapat dicari persamaan regresi liniernya. Dari persamaan regresi linier dapat ditentukan nilai K atau tetapan laju pada fase eliminasi. Kemudian berdasarkan data waktu dan konsentrasi dapat dihitung nilai AUC atau area under curve, dan pada akhirnya dapat dihitung nilai fase obat yang tak diabsorpsi atau disebut dengan 1 min AB per A beta hingga, dimana pada akhirnya akan dibuat kurva antara persen obat yang tak diabsorpsi, yaitu 1 dikurang AB per A beta hingga, dan waktu. Berdasarkan kurva antara persen obat tak diabsorpsi dan waktu dapat ditentukan persamaan regresi linier baru, mana berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat ditentukan nilai tetapan laju pada fase absorpsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Gabriela dari Praktikan Biofar kelompok 2 kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai parameter farmakokinetik obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data darah. Pengukuran kadar obat menggunakan darah atau plasma darah atau serum merupakan pendekatan yang paling baik untuk menentukan farmakokinetik dari suatu obat. Adapun parameter yang digunakan antara lain nilai K, nilai Ka, nilai waktu paru, kemudian nilai AUC, dan nilai VD. Farmakokinetik itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perjalanan obat di dalam tubuh, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, pada praktikum ini menggunakan dua metode. Yang pertama metode residual dan yang kedua metode Wagner-Nelson. Untuk metode residual didapatkan nilai K sama dengan 0,2865 per jam. Untuk nilai K12 didapatkan nilai 0,4484 per jam. Kemudian untuk nilai K21 didapatkan nilai 0,2875 per jam. Untuk nilai AUC atau area under curve didapatkan nilai 196,4635. Kemudian untuk waktu paru alfa didapatkan nilai 0,7415 per jam. Untuk waktu paru beta didapatkan nilai 7,8571 per jam. Sedangkan untuk metode Wagner-Nelson didapatkan nilai K sama dengan 0,0878 per jam. Untuk nilai Ka didapatkan nilai 0,4649 per jam. Kemudian untuk waktu paru didapatkan nilai 7,8929 per jam.
Parameter farmakokinetika yang dihitung dengan menggunakan data darah berupa kecepatan absorpsi, ketetapan laju eliminasi, waktu paru, dan area di bawah kurva. Metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetika adalah metode residual dan metode Wagner-Nelson. Metode residual digunakan untuk menetapkan ketetapan laju eliminasi beta dan ketetapan laju eliminasi alfa, sedangkan untuk metode Wagner-Nelson digunakan untuk menetapkan konstanta laju eliminasi dan konstanta laju distribusi. Pada metode Wagner-Nelson, nilai Ka yang didapatkan sebesar 0,4649, sedangkan pada metode residual, nilai K yang didapatkan sebesar 0,2865. Kompartemen 2 atau kompartemen jaringan dibagi menjadi dua, yaitu peroral dan intravena.